Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Karya Channel di sini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Kali ini Karya akan menayangkan penanaman pohon kelapa hibrida ya. Jadi 2 tahun lalu saya menanam pohon kelapa hibrida antara 30 sampai 35 pohon kalau tidak salah. Nah, setelah 2 tahun berjalan, ya alhamdulillah ini bisa dikatakan sekitar 27 pohon yang tumbuh ya, tumbuh besar ya, lumayan. Tinggal katanya sih kalau kelapa hibrida itu berbuah antara 3 tahun sampai 3,5 tahun baru bisa berbuah katanya. Nah, ini umurnya sekitar 2 tahun lebih, jadi tinggal kita tunggu, tinggal 1 tahun lagi baru bisa kita nikmati hasilnya. Namun ada beberapa dari pohon yang saya tanam ini, pohon kelapa hibrida ini kan ada 4 macam. Yang pertama ada kopior, ada gejah kuning, gejah hijau, sama wulung saya tanam. Cuman ada beberapa pohon yang kena penyakit ya, kena hama sehingga daunnya kering ya seperti ini. Jadi dia pucuknya sama daunnya ada beberapa kering warna coklat, sehingga perlu kita kasih pupuk sama kita semprot untuk pembasmi hama. Nah, rata-rata ini pohon yang yang saya tanam ini ada juga yang kerdil ya, tidak bisa numbuh sama sekali ini. Rata-rata dia numbuhnya ada yang sama rata besarnya, ada yang kecil, ada yang lebih besar gitu teman. Jadi dia tumbuhnya tidak rata gitu ya. Apakah karena jenis pohon kelapanya berbeda-beda sehingga tumbuhnya tidak rata besarnya gitu ya. Nah, seperti ini saya cek dari beberapa pohon itu, ada juga sih yang tidak kena hama gitu ya, terutama yang gejah hijau sama wulung kalau salah ini. Jadi yang nyur yang warna gejah hijau ini itu rata-rata kalau bisa dikatakan dia lebih kuat daripada yang warna kuning. Nah, bisa dilihat dari jenis pohonnya yang terserang sama hama ya. Nah, ini dari sempat kalau kata teman yang sering menanam pohon kelapa hibrida ya, kalau nanam pohon kelapa itu katanya jangan sekali-kali memotong daunnya dari awal dia tumbuh itu, karena kalau kita potong katanya daunnya itu atau pelepahnya itu kelapa ini, bisa jadi dia akan cepat terserang penyakit atau tak bisa jadi dia kerdil atau susah akan berbuah katanya. Jadi di saat kita menanam dari awal, biarkan dia daunnya gitu dari bawah sampai ke atas. Nanti kalau sudah dia berbuah atau berbunga, nah baru kita bersihkan sedikit-sedikit yang kering-kering itu, baru seperti itu. Nah, itu sih kata teman sarannya gitu ya. Ini kadang sudah saya banyak yang sepotong sehingga ada beberapa pohon kelapa ini yang terserang hama ya. Jadi daunnya kering dan bahkan pucuknya kering lalu patah, bahkan bisa mati gitu ya. Ada juga yang sudah mati kering sampai ke bawah gitu ya. Nah, ini beberapa saya ambil gambar sampai di bagian selatan ya, beberapa yang tumbuh memang subur ya, tapi dibarengi dengan daun yang kering. Nah, ada seperti ini, dia awalnya subur ya, hijau gitu, cuma karena lama-lama, karena memang banyak yang daunnya sepotong ya, pelepahnya itu, akhirnya dia di atasnya itu kering ya, seperti ini dia. Jadi kering dia daunnya, di samping yang terkena hama ya. Cuman begitu saya sempat semprot ya, ini dari semua yang tumbuh 27 pohon ini sudah saya semprot ya, pakai pembasmi hama sekaligus untuk penumbuh akar, daun ya, sama untuk untuk ini pupuk yang di bawahnya nih gitu. Nah, ini dari pohon-pohon ini ya, semua rata-rata kena daunnya kering ya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita semprot ya dengan pestisida ya, pembasmi hama itu ya, mudah-mudahan dia bisa terhindar dari hama
dan bisa tumbuh subur ya. Kita tunggu lagi 1 tahun baru dia bisa tumbuh kembang ya, bisa berbuah. Nah, kata dari teman yang biasa itu, biasanya kalau kelapa hibrida itu akan berbuah dengan umur 3 tahun sampai 3,5, bahkan ada yang 5 tahun baru bisa dia tumbuh. Nah, ada nih satu seperti ini, dia kering dia, jadi kering, bahkan sampai di bawahnya itu saya copot begitu aja gitu, jadi gampang ditarik gitu, udah kering dia mati gitu. Nah, ini ada juga yang sempat tidak kuat tanahnya, hanya miring ya, mau roboh. Ini satu dengan daun yang kering juga. Saya kasih bata batu untuk biar dia bisa lurus gitu ya, pohonnya. Nah, nanti saya memang sudah semprot deh ini, dan ada satu pohon yang betul-betul parah ya, kena hamanya sama kering pohonnya itu. Jadi saya semprot deh lagi, bahkan itu 2 kali kita semprot ya, supaya istilahnya hama yang ada di batang pohonnya itu, atau bahkan mungkin dari bawah, kita tidak tahu ini, karena kita istilahnya tanam pohon kelapa ini atau tidak ya. Nah, kalau yang hijau memang aman ya, yang kelapa hijau ini kalau tidak salah ganja hijau yang aman, dia tumbuh, dia subur dia, jadi bisa dikatakan kebal terhadap hama ini daripada yang kelapa yang warna kuning. Nah, ini agak kecil dia pertumbuhannya, tapi lumayan lah dia ada kena hama. Nah, ini juga ini yang kalau tidak salah ini kelapa kuning ini ya, bisa dikatakan dia tidak terkena hama ya, karena berdekatan dengan jeruk nipis ini. Jadi harapannya ini dengan kita menanam kelapa hibrida yang tumbuh sekitar 27 pohon ini, itu sih hitung-hitungan bisnisnya itu dari buahnya yang ada nanti, yang beberapa satu pohon umpamanya berbuah, yang satu tundun katanya itu kalau awal pertama berbuah itu dia itu isinya sekitar 20 sampai 25 bahkan 40 katanya gitu. Nah, itu kita bisa jual per bijinya itu 5.000 per biji. Nah, karena ini kan agak kecil dia buahnya nanti ini. Biasanya ini kita pasaran ke hotel atau ke restoran gitu. Nah, ini adalah insektisida nabati ini, pupuk untuk menyuburkan atau merangsang dari daun sama akar, dan juga saya kasih ini penalti itu pembasmi hama gitu ya, karena jadi ini kebetulan masih ada sisa sekitar hampir berapa ya, hampir 3 sloki ya, 3 tutup botolnya itu ya, sekitar itu cairannya isinya. Jadi kita pakailah ini, kita habiskan, tinggal sekali pupuk gitu ya, dan tinggal sekali semprot yaitu pembasmi hamanya ini. Kalau ini memang untuk penyubur tanaman ini kita campur kebetulan, jadi antara untuk pembasmi hamanya itu sama pupuk yang ini ya, untuk tanaman seperti kakao atau kopi ya, saya coba pakai untuk di kelapa gitu. Nah, ini sisa tadi sudah saya semprotkan semua. Nah, saya kebetulan ini sambil take gambar ini, jadi kita coba saya semprotkan lagi di pohon kelapa yang cukup parah ya kena hamanya, yang ada di bagian utara ya. Nah, ini memang cukup parah ya kelapanya ini kelapa kalau udah genjah kuning ini, jadi dia kering, pucuknya kering semua daunnya ini. Nah, seperti ini, dia parah sekali ini, jadi saya semprot lagi dia ini
mudah-mudahan bisa isanya tumbuh pucuk, tumbuh daun yang baru gitu ya, atau pelepah yang baru. Karena di sini di semua ininya itu rata-rata yang di atasnya itu kering semua dia. Jadi saya coba semprot lagi, ya mudah-mudahan dah hama itu bisa kabur atau tidak mati di sini ya. Nah ini saya semprot ya, mudah-mudahan dia bisa segar kembali daunnya gitu. Karena sudah beberapa minggu ini dari pohon yang saat ini memang cukup parah dia, jadi kering terus dia nih daunnya. Nah kebetulan ini ada sisa-sisa ya, sisa tadi apa namanya pupuk sama untuk pembasmi hama ini. Kemudian saya campur aja lah, jadi satu, jadi kita pakai untuk semprotkan di sini. Ya mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini, mudah-mudahan dia bisa tumbuh subur segar gitu daunnya. Karena ini rata-rata itu kan hitam dia, itu daunnya itu hitam, terus kering, terus patah seperti itu. Ini memang semua kita tanam secara otodidak. Jadi awal pertama memang kita tanam di bawahnya itu pakai apa, pupuknya itu pakai bekas kotoran ayam joper ya. Jadi sekam itu campur, ada campuran dengan kotoran ayam joper itu yang kita pakai untuk pupuknya yang di bawah gitu. Jadi sebelum kita nanam itu 2 tahun yang lalu gitu ya, kita tanam seperti itu ya. Inilah hasilnya, lumayan dia tumbuh ya. Mudah-mudahan dari 27 pohon ini bisa tumbuh subur dan bisa menghasilkan ya, dari apa namanya, dari sekian tahun kita tunggu ya paling tidak lagi 1 tahun ya, umurnya 3 tahun sampai 5 tahun baru bisa berbuah, baru bisa kita nikmati hasilnya dan bisa kita jual gitu ya. Baik, terima kasih. Itulah pengalaman saya menanam pohon sekitar 30 atau 35 pohon ya, yang hidup sekitar 27 pohon. Yang mudah-mudahan sih yang 27 pohon ini bertahan gitu ya, sampai dia menghasilkan buah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini sebagai pelajaran atau inspirasi bagi teman-teman, bagi yang berminat untuk menanam pohon kelapa hibrida. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.